Kathy, 20 tahun, memutuskan untuk mengambil jurusan sosiologi karena ingin menjadi seorang pekerja sosial demi membantu orang lain. Sembari sekolah, dia mengambil 2 pekerjaan. Dia tinggal bersama ibunya dan ayah kandung beserta 3 saudara kandung. Dia suka pada musik dan selalu bersedia menolong siapa saja. Kathy sangat dekat dengan keluarganya. Pada September 1993, adik Kathy, Tina, menikah dengan Armando. Saudara Armando bernama Sam adalah pacar Kathy saat SMA dan keduanya menjalin hubungan lagi sejak pertemuan itu. Mereka sering pergi berdua dan juga sering bersurat-suratan. Biasanya sepulang Kathy kerja, Sam dan sepupunya Xavier menjemputnya. Sam dan Xavier dibesarkan bersama dalam keluarga Lopez dan Xavier adalah tipe pendiam. Pada 12 Februari 1994, Kathy menelpon mamanya sepulang kerja. Mamanya, Mary, mengatakan bahwa Kathy sering menelponnya untuk menanyakan apakah dia membutuhkan sesuatu. Setelah menutup telepon, Mary menonton TV dan langsung tidur. Esok paginya saat ke kamar Kathy, Mary tidak melihat anaknya, dan itu artinya Kathy tidak pulang malam tadi. Kathy tidak pernah begitu, dan dia akan selalu berpamitan jika hendak ada acara sepulang kerja. Mary menghubungi teman-teman Kathy, tetapi tidak satu pun yang bertemu dengannya tadi malam. Keluarga Kathy segera menelpon polisi, tetapi dijawab bahwa Kathy belum hilang sampai 24 jam. Pada hari Senin, keluarganya memasang selebaran orang hilang. Polisi berusaha mencari mobil Kathy yang hilang, Toyota Corolla merah. Pada 19 Februari 1994, atau 7 hari sejak menghilangnya Kathy, seorang petugas patroli menemukan mobil Kathy yang hilang di lapangan parkir rumah sakit. Saat diperiksa, kursi depan berlumuran darah dan di bemper belakang juga ada darah. Ketika polisi mencium bau busuk, mereka membuka bagasi dan di sanalah mayat Kathy berada. Seluruh tubuhnya penuh luka dan bersimbah darah. Dia mendapat 74 kali tikaman. Di dalam mobil, sebagian tuas persneling rusak dan salah satu sepatu Kathy tergeletak di bawah di bagian dasar mobil. Kursi pengemudi tampak didorong mundur dan pastinya aneh karena tinggi Kathy hanya 125 cm. Dompet Kathy juga hilang. Menurut hasil pemeriksaan polisi, Kathy masih dalam keadaan hidup saat dimasukkan ke bagasi walau terluka parah. Di dalam bagasi ada sidik jarinya dan juga tampak semprotan darah dari arteri. Penyebab kematian Kathy adalah kehabisan darah akibat luka tusukan itu. Kematian itu sangat kejam dan kemungkinan besar Kathy mengenal pembunuhnya. Polisi mengetahui dari keluarga Kathy bahwa dia kembali menjalin hubungan dengan Sam. Mereka kembali berpacaran dan sudah berjalan selama 5 bulan, tetapi keluarga Kathy tahu kalau Sam hendak melarikan diri karena sesuatu hal dan berencana kawin lari dengan Kathy. Tetapi Kathy menolak rencananya itu. Polisi segera mendatangkan Sam ke kantor. Dalam interviunya, Sam mengecilkan hubungannya dengan Kathy dan mengatakan mereka hanya bertemu sesekali saja. Sam ditanyai siapa alibinya pada malam pembunuhan Kathy dan dia mengatakan saat itu dia berada di daerah Corona bersama teman yang sekaligus sepupunya, Xavier. Sam mengatakan mereka membantu seorang teman pindahan dan setelahnya dia nongkrong bersama Xavier semalaman. Dalam wawancara itu, Sam sempat menyinggung nama mantan Kathy. Dia mengatakan mantan itu mencoba bunuh diri hanya selang 5 hari sebelum Kathy dibunuh. Dia selamat dan telah pulih setelah dirawat di rumah sakit. Sam mengatakan bisa saja mantan atau seseorang dari keluarganya terlibat. Mantan berikut keluarganya diperiksa, tetapi terbukti kalau mereka tidak terkait. Keluarga itu bahkan mengatakan yang baik tentang Kathy dan bersedia membantu mencarinya. Polisi juga menanyai Xavier. Polisi meminta sidik jari dan sampel DNA dari mereka, dan keduanya pun dibebaskan karena polisi tidak memiliki bukti untuk menahan mereka. Polisi membawa mobil Kathy untuk diperiksa secara forensik. Di tepian bagasi ada sidik jari ditemukan dan juga di panel belakang. Sidik jari itu tidak mendapat kecocokan di database forensik. Hadiah sebesar 500 juta rupiah ditawarkan untuk informasi seputar pembunuhan Kathy. Setelah sekitar 1 tahun penyelidikan, kasus Kathy menjadi beku. Tetapi kasusnya kembali dibuka pada April 1997. Detektif Daron mendapat informasi bahwa kantor Sheriff Orange County
telah mendapat mandat untuk menangani kasus-kasus beku. Kasus Katie pun diangkat dan akhirnya dibuka kembali. Detektif Daron mempelajari kalau DNA Xavier tidak pernah diperiksa di lab kriminal. Pada Juni 1997, polisi akhirnya mendapat jawaban dari apa yang mereka cari selama ini. Ternyata DNA yang terdapat di panel belakang mobil dan sidik jari yang ditemukan di pinggir bagasi adalah milik Xavier. Xavier pun diciduk. Di kantor polisi, dia mengaku tidak pernah masuk mobil Katie dan tidak pernah membantunya memperbaiki mobil, serta tidak pernah membantunya membawa masuk belanjaan. Jadi tidak ada alasan mengapa sidik jarinya ditemukan di dalam dan di bodi mobil. Xavier mengatakan ingin melihat bukti yang melawannya, dan dia juga seolah menyangkal kenal dengan Katie. Pada Oktober 1997, Xavier didakwa melakukan pembunuhan. Beberapa hari setelah penangkapannya, dakwaan atas dia dibatalkan. Jaksa wilayah mengatakan mereka tidak memiliki bukti yang cukup. Pada 2006, polisi mengadakan pengawasan 24 jam atas rumah Xavier dan Sam. Polisi menganggap aneh dan tidak biasa karena Xavier menghabiskan banyak waktu malamnya di rumah sepupunya. Padahal Sam sudah menikah dan punya anak. Saat polisi mengawasi keluarga Lopez, Tina menemukan beberapa surat Sam untuk Katie. Dari surat-surat itu diketahui kalau hubungan Sam dan Katie tidak baik-baik saja. Sam secara verbal kasar kepada Katie. Bisa jadi juga demikian secara fisik. Sam menuliskan sangat senang semuanya normal kembali. Di sana juga tertulis kadang-kadang Katie membuat Sam naik pitam. Kaos kaki dan pakaian Katie kembali diuji. Pada 2007, seorang ahli kriminal mendapat beberapa perkembangan baru. Ternyata DNA Xavier terdapat pada kaos kaki dan kemeja Katie, tepatnya di sekitaran area ketiak. Dalam persidangan Sam tahun 2015, jaksa penuntut mengatakan bahwa Sam marah karena Katie menolak untuk melarikan diri bersamanya dan kemudian kawin lari dengannya. Pada malam kejadian, Sam dan Katie bertemu setelah dia menyelesaikan shift-nya dan pergi ke restoran. Setelahnya, di dalam mobil, mereka bertengkar sengit dan Sam meninju dan mulai menikam Katie. Xavier sudah ada di sana dan dia menunggu di dekat mobil dan kemudian membantu memindahkan tubuh Katie yang sudah berdarah-darah ke bagasi mobil. Mereka kemudian melaju ke parkiran rumah sakit dan selanjutnya meninggalkannya di sana. Sam dihukum atas pembunuhan tingkat pertama. Pada saat hukuman dijatuhkan, dia mengaku membunuh Katie dan mengakui semua itu murni kesalahannya. Dia berusia 43 tahun dan dijatuhi hukuman 26 tahun penjara. Xavier mengaku bersalah atas pembunuhan tidak disengaja dan menjadi kaki tangan setelah kejadian itu. Dia dijatuhi hukuman 4 tahun 8 bulan. Armando mengaku membantu kakak dan sepupunya. Dia mengaku bersalah karena menghalangi saksi melaporkan kejahatan. Dia dijatuhi hukuman 1 tahun masa percobaan.